kebenaran itu kan menurut gue pribadi tuh ada 3 versi ya. Kebenaran versi gue, versi orang lain, sama versi yang sebenarnya gitu kan. Tapi kan dengan adanya informasi-informasi ini yang kita dengar dari Bosman, kita dengar dari teman kita, dari buku, dari manapun itu kan bisa nentuin kita mau berpihak pada kebenaran yang mana. Oke, selamat malam guys. Balik lagi bersama kita di Kopi Konspirasi, obrolan warung kopi. Seruput dulu kopinya, men. Wah, gila. Mantap. Seruput. Mantap. Gile. Seruputan lu jos banget. Ini kayaknya gara-gara abis nonton video Mardigu nih kayaknya, Bosman. Bang Bosman ya kak. Luar biasa sih itu orang. Wah, luar biasa sih. Gue tadi abis nonton podcastnya Deddy Corbuzier tuh sama Mardigu. Itu keren abis sih kalau anak-anak warung kopi kayak kita mah. Aduh. Mendukung lah. Iya, Bre. Keren. Udah mendukung, obrolan kita nggak nyampe sebenarnya. Nggak bisa nyanyi. Nggak bisa lah ya. Ilmunya doi. Karena base dari buku dan pengalaman sih gue bilang ya. Makanya dia bisa dapat segitu gede. Oke, di podcast kali ini langsung aja nih guys. Jadi kita mau ngebahas konspirasi Wahyudi part 2 nih. Asli. Karena yang part 2 pertama kemarin kan itu hype ya. Jadi kita baru launching berapa hari ternyata kita udah dapat begitu banyak respon yang positif tuh dari orang-orang minta untuk kita ngebahas part 2-nya nih, Bre. Iya. Jadi di part 2 ini mereka tuh pengen tahu gitu, Bre, sejarah konspirasi Wahyudi ini. Oke, jadi sejarahnya itu kan nih gue rangkum dulu ya. Jadi ini gue sebentar dulu, Bre. Oke. Lu mau ngenyangga omongan gue nggak terkait konspirasi Wahyudi? Gini Bre, sebenarnya agak, kalau menurut gua agak rasis ya. Jadi kalau dibilang konspirasi Wahyudi agak kurang setuju gua. Agak rasis ya. Kita berusaha netral aja di sini. Kita buat jadi Zionis aja ya, kayaknya lebih enak. Zionis ya. Karena memang sebenarnya mereka mengarah ke ideologi itu. Karena kan kalau Wahyudi ini kan menyangkut sebuah ras. Iya. Kalau Zionis ini kan ideologi. Ya, itu lebih tepat sih kalau gua rasa. Itu di minggu lalu lo nelpon gue tuh yang terkait itu. Lo bilang kalau kita bilang ini Yahudi tuh terlalu mengeneralisir lah. Ya, betul. Seakan-akan seluruh orang Yahudi gitu kan. Nah, gue tadi pagi pas gue nonton Mardigu, Mardigu juga nyebut seperti itu, Bre. Oke. Jadi dia nyebut hal seperti yang lo bilang. Jadi dia bilang ini bukan mengeneralisir Yahudi ya. Tapi dia bilang, sorry nih, seinget gue ya, dia bilang Yahudi Ortodoks. Nah, jadi ini gue berusaha meluruskan ya. Jadi kalau kita bilang ras bangsa Yahudi kayaknya agak mengeneralisir lah gitu. Karena menurut yang gue tahu, jadi kan Judaisme ini, Yahudi ini kan kepercayaan juga. Banyak mereka itu juga menolak adanya paham ideologi Zionisme ini gitu. Jadi banyak rabi-rabi di Yahudi sana tuh, ahli-ahli agama Yahudi, mereka juga nggak setuju ya. Mereka juga nolak ya. Menolak. Nah itu tadi sih yang diterangin sama si Bosman di YouTube-nya, di podcastnya Deddy Corbuzier ya. Jadi dia bilang, ya kalau Israelnya sendiri, ya itu orang baik-baik. Betul. Dia bilang, tapi ada segelintir orang yang which is si Bosman bilang sih, mereka katanya tinggalnya sih di Amerika juga sih. Orang Yahudi ini, yang segelintir orang Yahudi ini, tinggalnya di Amerika juga. Ada runut-runutan di situ juga. Ya mungkin itulah. Jadi gue pribadi sih ingin mohon maaf gitu ya, mungkin judul dari podcast kita yang kemarin terlalu mengeneralisir, tapi sebenarnya yang kita maksudkan itu bukan Yahudinya. Betul, bukan. Tapi untuk segelintir orang yang mencoba untuk nge-rule the world ini, Bre. Iya, betul. Itulah dia. Nah, jadi nanti yang mau gue bahas nih di sini nih sejarah tentang Zionis itu gitu kan. Itu ada 2 organisasi, Freemason dan Illuminati gitu kan. Nah, nanti ini udah gue bagi-bagi sectionnya, dan ini gue udah buat rangkumannya, Bre. Gila. Nah, rangkumannya ini gue buat tuh ada 46 halaman. Anjing men dong lu. Gila. Lu tukang ngopi, tukang ngopi, lu bisa ngerangkum segitu banyak halaman, Bre. Enggak, lu kenapa enggak ngerilis buku aja? Nggak ada yang baca, Bre. Gue rasa nggak ada yang beli juga. Ini kita ngobrol gini juga untung-untungan ya ada yang mau denger. Iya, makanya itu dia. Ya tapi intinya sekalipun kita cuma ngobrol orang kopi, kita berharap adalah sedikit bisa ngebantu lu membuka kebenaran lah. Iya. Jadi maksudnya gini, kebenaran itu kan menurut gue pribadi itu ada 3 versi ya. Kebenaran versi gue, versi orang lain, sama versi yang sebenarnya gitu kan. Tapi kan dengan adanya
informasi-informasi ini yang kita dengar dari bosman, kita dengar dari teman kita, dari buku, dari manapun itu kan bisa nentuin kita mau berpihak pada kebenaran yang mana. Betul. Anjing. Betul. Cakep ngomongan lu. Cakep banget. Gue tambahin lagi. Bisa lah gue tambahin lagi. Jadi ya? kalau misalnya kebenaran itu menurut gue kebenaran itu adalah masing-masing sih. Masing-masing itu punya kebenarannya sendiri gitu kan. Ya gue juga nggak bilang bahwa apa yang nanti kita ungkapkan ini adalah kebenaran, tapi paling enggak itu sedikit bisa membuat lo menemukan kebenaran itu sendiri versi lo kan gitu. Ya nggak coy? Bro, lo follow langsung bro. Fix. Buat cewek-cewek masih single jangan follow. Jangan follow, dia udah punya bini men. Jangan. Bisa perang dunia ketiga itu. Iya. Oke deh bre, langsung aja bre. Jadi pembahasan pertama yang pendengar kita mau tahu dan gue pribadi pun mau tahu. Coba lu mungkin bisa ceritain sejarahnya. Sejarah terbentuknya Freemason Illuminati itu. Nah, jadi awal-awal pertama kali itu Freemason awal-awal. Jadi ini grup atau organisasi yang dibuat di Israel ketika itu di Palestina. Itu ada 9 orang. Nah, ini mereka membuat organisasi ini itu di tahun 37 Masehi, Bre. Di tahun 37. Masehi. Dan itu Freemason ya. Freemason, namanya Freemasonry. Arti dari Freemason apa sih, Bre? Nah, kalau artinya sendiri, kalau secara harfiah ya, kalau gue artikan itu free itu kan artinya freedom, kebebasan. Nah, kalau masonry itu kan membangun atau ilmu pertukangan bisa gitu kan. Jadi membangun kebebasan. Kebebasan membangun. Nah, jadi kan ini kan kalau ditanya apa sih yang mau dibangun gitu kan? Iya. Ya kebebasan membangun peradaban dan teknologi manusia secanggih-canggihnya lewat ilmu pengetahuan tanpa campur tangan Tuhan. Jadi mereka ingin menjunjung tinggi ilmu pengetahuan manusianya. Gila. Oh, jadi mereka tuh ingin, ya mereka sebagai manusia nih ingin coba bangun sesuatu tanpa mereka percaya ada Tuhan, tapi mereka tuh tanpa pengen ada campur tangan Tuhan. Betul di situ. Jadi seolah-olah mereka ingin melawan kuasa Tuhan di dunia. Oke. Jadi itu arti dari namanya ya. Arti dari namanya sebenarnya kalau secara harfiah ya. Oke, lanjut Bre, sejarah terbentuknya tadi Bre. Nah, jadi sejarah terbentuknya ini dia terbentuk di Palestina sekitar tahun 37 Masehi. Pendirinya namanya Herodes Agrida I. Itu dia ada 9 orang Yahudi. 9 orang Yahudi berkumpul dengan dipimpin oleh Herodes Agrida I. Untuk membentuk gerakan Freemason ini. Betul. Nah, akhirnya mereka ini terbentuklah di 37 Masehi ini. Nah, cuman setelah itu perkembangan dan sejarahnya selanjutnya itu nggak pernah sama sekali gue temukan di source dimanapun ya, di internet gitu, gue cari nggak ada kayak gitu. Maksudnya di tahun 37 kebentuk, terus tiba-tiba hilang aja. Hilang, dibawalah sampai ke zaman masa perang salib. Perang salib itu sekitar tahun 1000-an bukan? 1119. Berarti ada masa kurang lebih sekitar 900. Ya. 900 tahunan lah ya, 900 tahun lebih, hampir 1000 ya. Itu peradaban yang kosong. Bisa dibilang kayak gitu. Maksud gua kosong di sini tuh bukan nggak ada kehidupan, tapi mungkin hilang sejarahnya. Hilang sejarah tentang Freemasonry ini sendiri itu nggak ada gitu. Lu cari sama sekali nggak ada nih. Coy, nggak ada, beneran nggak ada. Asli nih, lu bukannya lu malas nggak mau nyari? Bukan. Emang nggak ada ya? Ada coy. Emang nggak ada. Lu bisa mungkin yang punya internet di rumah bisa nyari sendiri, bisa bantuin gua gitu kali. Bisa ngejelasin ini sejarah perbentukannya tuh sampai ke tahun 1119 itu gimana gitu. Karena sebenarnya ini akan dibawa ke masa perang salib gitu. Oke, jadi yang lo tahu, mereka bentuk tahun 37 tiba-tiba langsung loncat ke 1100. Ya. Oke, lanjutin Bre, gue penasaran nih yang terjadi di 1100 ini apa? Nah, jadi ini gue masuk ke section sejarah Knights of Templar ya. Knights of Templar, apa sih Knights of Templar? Nah, jadi Knights of Templar ini adalah orde pasukan Katolik yang didirikan pada tahun 1119, which is tepat di tengah-tengah terjadinya masa perang salib. Oke. Nah, ini dibentuk oleh Hughes the Payens sebagai pendiri sekaligus pemimpin orde yang bergelar The First Grandmaster. Jadi pemimpin penemunya pertama kali itu dinamakan jabatannya itu sebagai First Grandmaster, gelar. Jadi foundernya nih si Hughes the Payens dan dia pun menjabat sebagai ketuanya tuh, sebagai Grandmaster. Betul. Oke, nah Knights of Templar ini menjunjung ideologi Freemason tadi? Belum. Sampai di sini belum. Karena memang sebelumnya
sebenarnya ini adalah pasukan militer bisa dibilang ya, pasukan militer yang sebenarnya juga sangat di apa ya, sangat di keren lah. Ini pasukan militer yang combat skillnya tuh tinggi dan banyak orang kenal tahu Knights of Templar. Militer. Emang si Hugh the Payne ini buat Knights of Templar untuk apa? Untuk perang salib gitu? Nah, jadi sejarahnya dia ini seorang bangsawan Prancis. Dia datang ke Raja King Baldwin II waktu itu. Siapa tuh King Baldwin II? Itu Raja Yerusalem waktu itu, yang menjabat waktu itu. Oke. Jadi kan Israel Palestina lah ya. Yerusalem tuh lagi dipimpin sama kerajaan Kristen waktu itu. Oke. Kayak gitu. Nah, jadi ini King Baldwin II ini si siapa? Tadi Hugh the Payne ini datang ke King Baldwin II bilang gini, bahwa banyak nih peziarah-peziarah yang pengen datang ke Israel atau ke tanah Palestina, tanah suci. Peziarah ini tuh banyak diganggu sama bandit-bandit, bre. Banyak perampok lah di tengah jalan gitu. Terus salah satunya juga kan mereka dari banyak negara mau jalan ke Palestina itu bawa perbekalan banyak lah ya. Betul. Bawa duit segala macam. Bawa duit segala macam. Nah, terus jadi kata kalau zaman sekarang tukang begal lah. Tukang begal, banyak tukang begal ya. Terus itu salah satunya banyak begalnya ya kan. Terus juga ada juga apa sih? Itu kan lagi masa perang, bre. Iya, naik motor begalnya. Maksudnya berarti naik kuda lah ya harusnya ya. Naik kuda tukang begal ya. Nah, jadi itu kan lagi masa perang gitu kan. Takutnya keserang lah sipil-sipil ini kan mereka kan termasuk sipil kan, rakyat sipil. Oke, I see. Jadi dia mengajukan kepada King Baldwin II untuk membentuk pasukan yang namanya Knights of Templar untuk melindungi peziarah-peziarah ini kayak gitu. Paham gua. Jadi Knights of Templar ini dibentuk untuk jaga para peziarah nih, untuk melindungi dari para begal tadi. Betul. Ibarat kata kalau di Indonesia tuh kayak Densus kali ya. Dia sama pasukan Raja Wali sih. Enggak tahu deh. Pokoknya itu lah ya. Pokoknya untuk ngawal lah ya. Untuk ngawal itu. Nah, ini juga atas izin Paus Clement kelima waktu itu. Jadi ada supremasi Paus di sini. Gitu. Oh, jadi pembentukannya. Sekalipun yang terbentuknya di Palestina dan yang bentuk pun Raja Yerusalem tetap diurus izin Paus ya. Oh iya. Berarti supremasi Paus pada zaman dulu powerful. Ya, karena memang ini kan mereka di bawah supremasi Paus, karena ini kan kerajaan-kerajaan Kristen semuanya ya? Mengarah kepada Paus. Oke, kiblatnya Katolik, iya. Kristen apa Katolik nih, men? Kristen dan Katolik sih gue bisa. Oh, Kristen dan Katolik berarti keduanya kiblat ke Paus. Paus ya. Gitu. Nah, lalu ini gue lanjut. Nah, jadi pada Januari tahun 1120, King Baldwin II memberikan kesatria Templar sebuah sanctuary atau markas. Markas besarnya itu berada di Temple Mount. Nah, Temple Mount itu di mana? Itu tempatnya letaknya persis itu yang sekarang disebut sama Masjid Al-Aqsa. Kayak gitu. Jadi itu komplek Masjid Al-Aqsa yang ada di Israel sekarang, di Yerusalem. Itu sebagai tempat markas besar. Markas besarnya. Markas besar dari Knights of Templar. Oke. Gitu. Nah, dari situlah dari tahun 1120 hingga seterusnya mereka tinggal di situ. Mereka melebarkan sayap lah. Beraktivitas lah ya. Ya, di situ. Sampai mereka ini berkembang, bre. Ini gue percepat aja. Jadi mereka berkembang sampai mereka punya pasukan tuh sampai 15.000 jiwa. 15.000? Dari yang tadi cuma 9 orang. Dari 9 orang. Tadinya ini didirikan sama Hugh the Payne bersama 8 orang lainnya. Sampai sekarang terbentuk jadi 15.000 jiwa. 15.000 kalah Katsuki, men. Ya, emang buset. Kalah Katsuki. Lu tau Katsuki enggak? Enggak, tahu. Akatsuki dari awal kebentuk ya segitu-segitu aja. Kalau ini dari 9 ya segitu aja. Ada anggota yang mati diganti sama Abang Pajar. Bangsa. Jadi kalau ini dari 9 berkembang sampai 15.000 dalam waktu berapa tahun tuh, men? Kira-kira aja. Kurang lebih mungkin 20 atau 30 tahunan ya. Wih, berarti persembahannya masif dong. Iya, karena gini, bre, secara ini kan bisa dibilang tuh bisnis. Gini, ini kan misinya mereka itu untuk melindungi para peziarah. Iya, dibayar dong. Jadi raja-raja di kerajaan Kristen di seluruh Eropa tuh mungkin merasa simpatik lah terhadap mereka. Mengadakan donasi. Ya. Donasi gitu. Ya, intinya balik lagi dibayar kan. Dibayar. Dengan cara donasi atau apapun itu mereka tetap kasih duit. Iya, betul. Makanya mereka bisa sampai segede gitu. Betul, dan pada akhirnya sampai mereka punya kapal dagang sendiri, vessel yang lu bilang itu. Anjir. Gitu. Iya, punya kapal dagang sendiri, bahkan mereka pernah nguasain satu pulau Siprus kalau lu tahu. Itu bener-bener roda perekonomian mereka kuat banget. Berarti mungkin gue bisa bilang yang awalnya organisasi non profit, betul,
menjadi organisasi profit. Bahkan bisa dibilang dia adalah ya sebagai cikal bakal multinational corporation pertama di dunia, bisa dibilang. Anjir. Iya dong. WHO menurut lu bisa jadi kayak gitu gak? Gue gak nyebutin. Mereka profit gak sih? Mereka profit gak? Oh enggak ya? Nggak profit ya? Nggak profit. Oke lanjut deh. Oke. Angsat. Nah, jadi dia nih jadi bisa dibilang mereka juga mengembangkan sistem perbankan segala macem kayak gitu. Jadi banyak raja-raja nitipin kekayaannya ke dia, Bre. Nitipin duit kekayaan mereka karena mereka merasa aman sama si Knights of Templar ini karena mereka diakui lah sebagai pasukan militer yang kuat lah ketika itu. Berarti emang achievement-nya luar biasa sih ya, dari cuma jaga orang layan bar berziarah lah gitu kan. Benar. Punya jadi 15.000 karyawan, orang pada nitipin duit, punya kapal dagang. Itu gede banget. Dan mereka menduduki banyak di kerajaan-kerajaan Kristen tuh, mereka menduduki markas-markasnya dibuat cabang-cabangnya gitu. Ada punya franchise jadi mereka ya? Bisa dibilang franchise jadi. Padahal sebenarnya markas kecil sebenarnya. Mungkin itu cikal bakal franchise juga tuh, bisa jadi kan. Karena memang franchise mereka nih bisa dibilang orang-orang kaya, kuat gitu kan. Wah, luar biasa lah pokoknya. Tapi di sini ada hidden mystery di baliknya, Bre. Hidden mystery. Hidden mystery-nya di balik itu tuh ada di markas mereka ini ada hidden mystery-nya. Nah, jadi sebenarnya banyak orang percaya bahwa markas mereka itu yang di Temple Mount itu dipercaya dibangun di atas kuil Nabi Sulaiman di versi Islam. Kalau di versi Kristennya Bait Salomo. Oh gitu. Iya, coy. Gitu. Itu nih markasnya mereka. Markasnya mereka, tempat mereka berdiri itu di situ. Oke. Nah, mungkin pertanyaan gue gini, Bre. Mereka yang awalnya sama sekali nggak ada paham Freemasonry sama sekali. Nggak ada sama sekali. Gitu kan? Terus mereka ditempatkan dalam kuil Salomo. Betul. Mungkinkah karena mereka ditempatkan dalam kuil itu, mereka bisa muncul ide-ide liar? Nah, ini lu udah terlalu jauh nih. Jadi gue jelasin nih. Terus suatu saat waktu itu ada satu pemimpin Knights of Templar, mereka melakukan excavation di bawah kuil Nabi Sulaiman itu atau King Solomon lah, gue lebih netral aja gitu kan. Jadi di situ mereka menemukan kodeks-kodeks kitab-kitab sejarah zaman dulu gitu kan. Nah, itu di situ juga salah satunya mengandung buku atau kodeks kitab yang pernah ditulis sama King Solomon. The Lesser Key of Solomon, salah satunya. Betul sekali, itu salah satunya. Nah, kalau bagi yang pengen tahu The Lesser Key of Solomon itu apa? Jadi di dalam kitab itu tuh menulis tentang sifat-sifat serta cara pemanggilan figur-figur 72 jin atau demon. Serius, men? Serius, men. Gue sih pernah lihat buku itu. Buku itu emang kalau di komunitas, lo masuk komunitas horor, buku itu dibahas. Ya, karena secara itu memang dipakai untuk penyembahan satanik, Bre. Iya, dan di Tokopedia, Shopee segala macam ada yang jual. Banyak yang jual. Kocak ya. Gue sih sempet pengen beli gitu kan, tapi gue mikir hoax kali ini apaan sih ini buku gitu kan. Tapi emang bener ada tuh berarti buku ya. Karena sebenarnya gini, memang nggak ada source yang meyakinkan bahwa ini tuh adalah suatu fakta atau kebenaran. Tapi gini, banyak konspirasi teori yang membahas di internet. Lu kalau search deh tentang Lesser Key of Solomon ditulis oleh King Solomon. Iya. Itu memang nggak ada source pastinya, tapi banyak banget yang membahas bahwa ini adalah salah satu tulisannya konspirasi yang dipercaya oleh para penganut teori konspirasi gitu. Jadi kita nggak bisa bilang benar atau enggak juga ya. Iya. Tapi secara langsung ini jadi cerita rakyat gitu loh. Iya. Benar nggak sih? Iya, benar-benar. Jadi cerita rakyat lah. Karena emang gue juga bingung gitu loh, kenapa orang-orang yang masuk grup-grup horor segala macam itu pada ngebahas Lesser Key of Solomon. Karena mereka pengen tahu cara memanggil figur-figur ini. Bahkan kalau gue baca di YouTube, ini jadi salah satu buku paling bahaya di dunia, men. Oh ya? Iya. Karena katanya tuh ada terdapat, gue nggak paham ya, 72 segel atau sigel-sigel gitu ya. 72 segel untuk memanggil figur-figur demon ini, kayak gitu. Dari hierarkinya yang paling tertinggi sampai terendah tuh bisa dipanggil. Anjing merinding gue, men. Tanpa. Serius loh, ini kita lagi di warkop gift nih. Tapi gue udah jadi merinding anjing. Nah, gitu. Ntar dulu, gue ngopi dulu dah. Ngopi dulu. Aduh, slow. obrolan makin bahaya nih. Gitu. Bentar ya, gue bakar rokok dulu. Lu makan apaan berarti lu atau kayak gini ya? Gue makan singkong apa? Kagak nih pansen si singkong cyanida. Pansen si Pink rambutnya begitu, Bre. Jangan gara-gara habis manggil Diman lagi. Iya, Bre. Jadi, nah, kalau nih gue pengen tanya nih tentang lu kalau dari versi yang lu tahu tuh si Salomo atau King Solomon ini ngapain sih sebenarnya?
Solomon ya. Gua nggak mau ngebahas panjang lebar detail karena menurut gua ketika lo bahas orang Solomon, panjang men, nanti gue Nanti janji kita sama kalian buatin ya. Iya kita buatin podcastnya aja ya. podcast lain, Asli. podcast khusus untuk Solomon. Karena gue pribadi sebagai salah satu penggemar dia. Bisa dibilang kayak gitu. Penggemarnya gini bre, gue ada baca bukunya dia dan menurut gue itu bahasanya berat banget. Berat banget. Ya karena gue penuntungan kiasan. Iya itu literatur abis. Karena gue basic gue tuh Inggris literatur. Iya. Gue jadi suka dengan dengan kata-kata gitu. Karena gue percaya juga sih kata-kata itu justru yang paling berbahaya dari seseorang. Yang paling kuat di dunia ini tuh kata-kata. Betul, kata-katanya. Bahkan ya kalau gue percaya di Islam maupun Kristen maupun agama lain, ketika Tuhan udah berfirman, betul. Itu terjadi. Firman itu kata-kata Tuhan. Kata-kata Tuhan. Itu. Jadi gue percaya powerful ya, kata-kata kata-kata gitu. itu powerful. Dan yang gue percaya sih dari versi yang udah pernah gue baca sih men. Ya Solomon itu jadi orang paling bijaksana di dunia itu kan karena dia minta. Tapi gue percaya dia juga jatuh. Pernah jatuh dia. Dia pernah jatuh pada penyembahan berhala. Ya. I see. Itu dari versi yang gue percaya ya, terserah lu. Maksudnya gue nggak memaksa kalian untuk percaya omongan gue, tapi kan memang pada dasarnya King Solomon ini kan dipercayai dan diyakini di 3 agama. Confirm yang gue bilang itu. Iya, benar. Give. Di 3 agama, benar nggak? Ya. Di Islam juga dipercayain bahwa beliau adalah sosok yang bisa dibilang nabi ya bang, Nabi Sulaiman ya. Iya. Kayak gitu lah. Terus juga sebagai raja juga kan dia diberi khidmat, diberi wisdom lah sama Tuhan kayak itu. Nah jadi memang yang kita percayai di agama Samawi ini bahwa King Solomon itu memang diberi wisdom yang nggak ada tandingannya di dunia. Bahkan sebelum dia dan sesudah dia nggak ada lagi orang sebijaksana dia. Iya, itu gue percaya. Nah, jadi ada nih, ini kembali lagi ke teori konspirasi ya. Jadi banyak orang percaya bahwa dia selain dengan kebijaksanaan dia itu, dia bisa cari tahu soal tentang nekromansi, dia juga belajar tentang ilmu hitam. Tapi di sini konotasinya belajar ya. Belajar, bukan untuk menyembah. Gua nggak tahu kalau untuk yang lu bilang mungkin dia jatuh kepada pencobaan karena itu, gua nggak tahu juga gitu. Nah, cuman yang jelas dia sampai tahu cara memanggil 72 figur demon ini gitu loh. Itu sih yang gue bilang sih, makanya gue rinding juga gue. Gue pribadi awal nganggap biasa aja tuh main Electric of Solomon, tapi ketika lu bilang itu ya mungkin there is something special in this book. Bisa jadi. Kan? Tapi karena memang kopi yang dirilis dan diterbitkan sekarang itu kan banyak yang dihilangkan, Bre, kata-kata. Mungkin entah ada di dalamnya ada wisdom tertentu. Yakin lo yang dihilangkan? Ya mungkin nggak tahu kan, karena kan si penerbit yang terakhir itu Aleister Crowley, seorang pendiri gereja setan. Seriously? Iya. Penerbit terakhir ya. Nah, cuman kalau dari kodeks-kodeksnya kan mungkin banyak yang dilangkan, kita nggak tahu gitu kan. Mungkin nggak, dalamnya bukan cuma 72 segel itu doang, ada lagi gitu kan. Cuman kita nggak tahu gitu. Nantilah kita pelajari lebih dalam. Mungkin Give bisa order bukunya untuk lo baca, lo pahamin bro. Nah, kalau gue nggak mau deh. Nah nanti jadi sampai di sini ini kayaknya agak melebar nih. Udah sampai di situ akhirnya si pemimpin, ini gue balik lagi ke pemimpin. Balik lagi ya yang tadi pemimpin Knights of Templar. Betul. Yang mereka berada di kuil Salomo, yang lo bilang dia menggali dan menemukan buku-buku Salomo. Buku-buku Salomo, ada kodeks-kodeks sejarah juga karena kan secara itu tempat Temple Mount itu berdiri tempat di mana bangsa Kanaan udah 4.000 tahun lamanya tinggal di situ, Ren. Dan secara otomatis kalau lu bilang bangsa Kanaan, mereka itu penyembah kabalis. Jadi the punchline di sini yang ingin lo tekankan bahwa yang merubah Knights of Templar ini berideologi Freemasonry itu karena mereka menemukan dari buku-buku Salomo. Betul. Dan satu lagi juga mereka juga menemukan mungkin ada bukti-bukti sejarah atau kitab-kitab yang diciptakan sama Herodes Agrida pertama ketika itu di Freemasonry yang awal. Mungkin kebawa ke situ. Iya kan? Asumsi gue sih ya. Bisa jadi ya. Bisa jadi. Karena nggak mungkin dong Masehi dari 37 Masehi dibawa ke Knights of Templar, tahu-tahu muncul gitu aja tanpa ini kan? Benar. Ya kayak gitu. Dan bisa jadi. Iya penasaran sih maksudnya apa yang terjadi selama kekosongan itu sih. Iya. Gitu loh. Kenapa mereka bisa hilang gitu ya? Nah akhirnya udahlah. Akhirnya
jadilah si pemimpin Templars ini bisa dibilang satanis lah, penyembah setan lah. Karena mungkin dia bisa memanggil salah satu figur demon itu, mungkin si demon itu melakukan perjanjian dengan dia, gue nggak tahu gitu kan. Akhirnya terjadilah dia jadi penyembah berhala gitu, yang tadinya dia patuh banget sama agama segala macam kayak gitu. Karena dia dibuat juga dalam organisasi Kristiani ya. Kristiani, betul. Nah pada akhirnya gini loh, secara nggak langsung kalau misalnya pemimpin lu itu membelot, ya kan? Iya. Otomatis anak-anak Pasti, buahnya men. juga membelot, Itu coy. pasti lah. Pasti, karena Bener. dia kan mengajarkan paham-paham dong. Iya. Bener dong. Paham-paham satanis, terus juga dia mengajarkan, bahkan gue dengar di beberapa teori bilang bahwa mereka juga melakukan praktek-praktek homoseksual, bre. Anjing kayak gitu mereka. Iya, benar bisa dibilang. Doyan ya. Gak tahu deh. Aduh. Doyan. Aduh, kentutnya gimana ya? Kalau yang tadi sih gue setuju, di saat pemimpin yang udah lo percayain gitu ya, itu berbuat A, lo pasti A sih. Iya. Betul. Sama contohnya kayak teman kita lah, gitu kan. Teman kita si Gif ini pemimpin, Bre. Dia punya bawahan tuyul-tuyul kecil gitu kan. Anjay. Ketika si Gif ini rambutnya diwarnain, tuyul nggak punya rambut pun nunggu rambut. Tuyul. Kopi nambah nggak? Kopi siap-siap. Sip. Tuang lagi deh. Sikat dulu, Bray. Gila. Kayaknya lebay banget. Gak, tapi pas ngopi, pas gua teguk kopinya gitu kan, informasi-informasi dari lo keserap langsung. Bener-bener kopi konspirasi ini sih. Kopi konspirasi sesuai ya. Oke Bre, apa yang terjadi ketika mereka sudah menganut ideologi Freemasonry ini? Ya, jadi mereka tuh mulai melakukan penjarahan, melakukan kejahatan mereka di tanah Israel, Yerusalem. Mereka membunuh bangsa-bangsa Kristen, kaum Muslim dan Kristen tuh mereka dibunuh. Kayak 180 derajat berarti ya? 180 derajat. Yang tadinya mereka sebagai pelindung, sekarang justru jadi penjara. Jadi penjara dengan yang udah kita tahu, mereka punya power, bre. Mereka kan punya duit, mereka punya power kan. Coba lu bayangin gitu kan. Mereka juga secara nggak langsung mereka menghasut raja-raja yang ada di tanah Eropa itu sekitarnya. Mereka menghasut untuk mengikuti paham ajaran ini. Dihasut itu para bangsawan ini gitu. Jadi paham ideologi ini disebarin di seluruh bangsa. Disebarin. Ya, kita tahu sendiri mereka punya markas di mana-mana, bahkan sampai ke tanah Inggris sekalipun atau Skotlandia kayak gitu. Nah, cuman suatu ketika si Paus nih ngelihat bahwa nih kayaknya udah nggak beres nih sama ini grup nih organisasi militer ini. Gitu kan. Jadi pada akhirnya pada tahun yang sama, pada tahun di 1307. Nah, itu si Paus Clement kelima itu mengeluarkan ultimatum lah, memerintahkan seluruh kerajaan Kristen itu di sekitar Eropa untuk menangkap para Knights of Templar ini gitu, dan disita seluruh harta bendanya gitu. Oke, akhirnya Paus nih sadar lah ya perbuatan-perbuatan buruk mereka dan ingin mengajarnya dengan hukuman. Iya. Ditangkaplah mereka ya. Nah, lanjut Bre. Jadi kejadiannya itu waktu itu pada tahun 1307 sebelum penangkapan Jacques de Molay. Jacques de Molay itu adalah Grandmaster terakhir di Knights of Templar. Dia adalah generasi ke-23 Grandmaster kayak gitu. Nah, terus jadi waktu itu kan lagi perang, Bre. Waktu itu lagi ada perang Inggris versus Skotlandia. Oke. Nah, gitu. Nah, jadi ada perang waktu itu. Jadi salah seorang komandan perang si Skotlandia ini, mereka hampir kalah, Bre. Karena sebenarnya pasukannya itu 3.000 lawan 600. Jauh ya? Jauh, coy. Udah hampir kalah itu. Tapi dikit pasukannya. Dikit ya pasukannya. Karena udah tinggal dikit. Tinggal dikit. Iya. Karena kan udah kalah nih, hampir kalah. Komandannya menulislah surat dia ke salah satu markas besar yang bilang franchise-nya yang ada di Skotlandia itu, gitu kan. Dia datang ke situ, dia nulis surat buat Grandmasternya Knights of Templar. Itu si Raja Scotlandnya tadi? Salah satu komandan pasukan. Salah satu komandan pasukan Scotland. Disuruh sama Raja Scotland. Kirim surat. Untuk apa nih? Kirim surat untuk meminta bantuan. Isinya sih intinya meminta bantuan kepada Grandmaster. Nah, dari bantuan itu nanti dia akan memberikan imbalan yang besar. Dijanjikan oleh Raja. Raja Scotland waktu itu. Akhirnya, nah di tengah perjalanan itu kan waktu itu kan belum ada teknologi email ya, belum ada lah, masih surat-surat men, asli, dikirimnya via burung kali. enggak, pakai kurir, orang. Nah jadi kurir Shopee bukan? Gitu. Nah jadi belum ada ini, belum ada
Grab yang sehari itu nyampe belum ada. Nggak, maksud gue kalau pakaiannya oranye bisa jadi Shopee kali itu. Lu jadi endorse? Oh endorse, sorry. Shopee bayar gue besok ya. Anjing. Lu siapa? Lu siapa anjing gitu ya. Nah, jadi di tengah jalan si kurir ini bocor rahasia di dalam surat itu, bocor sampailah ke telinga Raja Prancis waktu itu namanya Philip keempat. Gitu, bocor kan rahasianya. Nah, akhirnya si Philip keempat ini kan ngerasa, wah ini nih mereka mau meluncurkan pasukan nih dari Palestina, dari Israel, dari Yerusalem menuju ke Skotlandia kan, pastinya gitu dong. Untuk bantu perang. Untuk bantu perang. Akhirnya, pada akhirnya benar, Jacques de Molay mengutus 500 pasukan dari tanah Palestina menuju ke Skotlandia gitu kan. Tapi di tengah jalan kan si Philip keempat yang udah tahu, Raja Philip keempat, dia bawa pasukan juga tuh, dicegat dicegat di tengah jalan sebelum mereka menuju ke Skotlandia itu gitu kan. Dicegat oleh si Raja Philip ini. Sama pasukannya gitu. Sebelum lo lanjut pertanyaan gua, si Philip ngapain ngejegat pasukannya si itu Jacques de Molay? Mau nangkep Karena buat apa, kan dia nggak perang sama Prancis men? Ya enggak juga, cuman kan ini kan itu kan atas ultimatum dari Paus ke Paus Clement kelima. Oke, jadi si Philip ini anak buahnya Paus juga lah ibarat kata ya. Ya kan satu kongsi lah mungkin ya. Iya, secara nggak langsung itu kan kerajaan Kristen Prancis itu ya. Iya. Oke, jadi dia melihat ada pergerakan, luncurkan juga pasukan sama dia gitu kan. Nah, pada tahun ke 1307 ini ditangkaplah para pasukan Templar ini, yang 500 pasukan itu gitu kan. Nah, dituduh lah mereka nih atas penyembahan berhala, tuduhan ajaran sesat dan lain-lain ya, sihir segala macam gitu kan. Nah, kemudian pada tahun ke 1312 Paus Clement kelima secara resmi membubarkan Ordo Knights of Templar ini dan melarang dengan keras berbagai macam aksi yang mencoba untuk membangkitkan kembali doktrin ajaran sesat ini gitu. Nah, 2 tahun kemudian di tanggal 13, jadi gue perlu tekankan juga, mereka ditangkap tuh di tanggal 13 juga. Oke. Dan pada tanggal 13, 7 tahun kemudian, setelah penangkapan itu pada bulan Maret tahun 1314, setelah dilakukan berbagai penangkapan ini, terjadi hukuman eksekusi dengan cara pembakaran hidup-hidup di luar halaman gereja Katedral Notre Dame, Paris. Itu ada kejadian faktanya, bisa lu cari tahu sendiri. Jadi mereka dihormati di sana dengan cara dibakar hidup-hidup sama Paus Clement kelima ini gitu. Serem amat ini Serem hukumannya. Serem Iya, maksud gua kayaknya hukuman dibakar itu gua nggak tahu itu ajaran dari agama atau gimana, gua nggak ngerti. Enggak sih kalau gua bilang. Enggak ya? Enggak ada men Di agama manapun enggak ada ya. Kalau gua review dari zaman dulu juga ada nabi yang dibakar tuh juga ada, tapi ya atas mujizat Allah apinya jadi dingin. Oke. Nah, jadi yang gua tahu itu juga udah ada. Jadi yang gua tahu orang-orang zaman dulu. Oh iya, tapi bukan peraturan agama kan? Bukan peraturan Justru agama. nabi yang dibakar kan? Iya, bukan peraturan agama. Bukan peraturan. Nah, itu yang harus gua luruskan. Yang harus kita luruskan bersama-sama nih, bahwa bukan aturan agama. Kita nggak tahu itu halnya dari mana, yang jelas itu bukan aturan agama. Ya, tapi dia dibakar hidup-hidup. Di aula gereja, di halaman gereja Notre Dame, Paris. Oke. Gitu. Dan itu ada fakta sejarahnya, lu bisa cari tahu sendiri. Itu ada sekitar 5.000 pasukan Templars yang mereka tuh udah ditangkap nggak mau ngaku bersalah, itu dibakar hidup-hidup. Termasuk Jacques de Molay tadi. Termasuk Jacques de Molay, pemimpin pasukan Knights of Templar ini gitu. Oke. Nah, panjang-panjang lu jelasin, ujung-ujungnya mati semua, men. Mati semua. Terus dari mana bisa ada ideologi Freemason? Gua nggak masuk nih. Ikutin. Oh, masih ada nih. Masih panjang, Bre. Oke. Masih Coba panjang. gimana nih? Malah masih panjang, Bre. Stop. Bentar lagi tutup nih, Bre. Tutup aja nggak apa-apa kita. Masalahnya gini, Bro, dari tadi panjang-panjang ceritain, ujung-ujungnya mati semua. Dari mana ideologi itu bisa masuk? Itu kan. Ini dia orang nggak sabaran nih. Nah, kita lanjut. Oke, lanjut. Jadi pada tanggal 13 ini makanya kan ini salah satu juga orang-orang Freemason itu mempercayai bahwa angka 13 itu sakral atau sial. Bisa dibilang angka sial lah, karena mereka ditangkap dan dibakar hidup-hidup, eksekusi kematian itu pada tanggal 13. Tanggal 13 semua. Untuk memperingati hari itu mereka biasanya mengadakan persembahan manusia
kayak gitu biasanya di dalam organisasi mereka. Kayak dalam organisasi Freemason, tapi balik lagi pertanyaan gue yang tadi, mana Freemason kalau udah mati semua, Bros? Jadi lanjut nih, Ternyata di 500 pasukan yang ditangkap sama si Raja Philip keempat itu nggak semua ketangkap, ada beberapa lolos. Oh, jadi gitu. Beberapa orang itu ada beberapa lolos, kabur, dan dia itu jumlahnya ada 9 orang. Jumlahnya ada 9 orang. 9 orang. Angka 9 amat juga, men. Nggak ngerti juga gue. Gue masih inget nih dari cerita yang awal, bentuk 9. Itu yang tahun 30-an. Terus tahun 1100-an bentuk lagi 9. Sekarang sisa lagi 9 orang. Lu cocok logi kali lu. Konspirasi ini, men. Konspirasi bangsat ini bener-bener nih. Jadi jam berapa sih? Jam 9? Jam 9. Belum jam 8. Belum. Lo jam 9 juga. Ini gawat juga nih. Gawat. Ntar gue bakar dulu. Gimana? Lu bakar rokok udah berapa? 9? Udah 9 lagi lu. Nah, jadi 9 orang ini dipercayai mereka itu. Sebentar gue hitung dulu rokoknya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, men. Lu jangan ngade lo kampret. Cocok logi semuanya anjing. Lanjut. Jadi ini kan 9 orang. Nah, dipercayai 9 orang ini bisa dikatakan anak-anak buahnya Jacques de Molay yang terbaik lah. Terbaik di strategi perang mereka gitu kan. Kabur lah mereka ya kan. Kaburnya kemana ya? Ke Skotlandia, tempat asal mereka mau diutus itu gitu. Jadi walaupun mereka dikejar juga, mereka tetap menjunjung tinggi tugas-tugas mereka, misi mereka gitu kan. Datanglah mereka ke Skotlandia gitu kan. Nah, di Skotlandia ada Raja Skotlandia waktu itu namanya Robert the Bruce. Itu kaget coy ngelihat bala bantuan kok yang datang cuma 9 gitu kan. Nah, terus kesatria Templar terbaik ini berusaha untuk meyakinkan dan membujuk Raja Skotlandia untuk tetap menggunakan kekuatan mereka dalam mengatur serangan dan taktik di medan tempur kayak gitu. Nah, mungkin si Bruce Robert the Bruce ini udah bingung ya kan, bingung udah pengen mati kan, pasukan tinggal berapa ya kan. Udahlah lu gue terjunin lah gitu kan mungkin ya. Sekalipun sih pasti kecewa lah. Lu minta bantuan 500, datang 9 bro. Datang 9 Gila, orang. Kalau gue jadi raja gue eksekusi itu 9 itu. Cuman Raja Robert the Bruce juga mungkin ya udahlah, udah kepalang tanggung, udah tetap dipakai di jasa mereka ya. Dipakai juga dengan janji. Dia ngejanjiin 9 orang ini, kalau lu bisa menangin gua perang lawan Inggris, Skotlandia versus Inggris dan Skotlandia bisa menang, lu gue janjiin gelar bangsawan dan lu boleh tinggal di sini. Sorry. Gitu. Lu tahu nggak sih nih perangnya si Inggris sama Skotlandia ngapain? Apakah mau perebutkan wilayah atau apa ya? Kemerdekaan Skotlandia. Oh, kemerdekaan. Jadi kalau lu pengen tahu sejarah perang yang ini, itu nama perangnya itu The Battle of Loudon Hill. Coba lu cari tahu. The Battle of Loudon Hill. Loudon Hill, ya. Loudon Hill. Oke, jadi di situ Scotland ini sebenarnya pengen coba merdeka. Betul. Dari Inggris waktu itu. Oke, I got it, bro. Nah, kan kita tahu. Jadi kalau gua sekali lagi gua ngambil referensi dari Wikipedia. Jadi kalau di Wikipedia itu jelas Inggris tuh 3.000 pasukannya lawan 600. Dan pada akhirnya apa? Gua nggak tahu dengan 9 orang ini kekuatan taktiknya bagus atau gimana, gue juga nggak ngerti. Tapi menang, bre. 600 pasukan Skotlandia ini bisa menang melawan Inggris 3.000. Tahun 3.000. Asli coy. Itu jumlahnya hampir 4 kali lipat. Asli 4 kali lipat. Bukan hampir 4 kali lipat, hampir 5 kali lipat. Hampir 5 kali lipat. Bayangkan, dan itu sejarah, dan itu benar ada kayak gitu. Skotlandia menang lawan Inggris waktu itu. Sorry gue ralat, bukan hampir 5 kali lipat. Emang 5 kali lipat anjing. Emang 5 kali lipat. 600 kali 5 3.000. Itu namanya. Iya, luar biasa. 600 kali 5 3.000, men. Makanya gue juga nggak tahu kenapa. Apakah memang karena si 9 Knights of Templar ini, gue juga nggak tahu gitu kan. Ibarat kata satu orang lu fight lawan 5. Lawan berapa ya kan? Iya, 1 lawan 5 lu. Makanya yang datang ke tempur ini 9 orang ahli taktik perang gitu. Strateginya. Sebenarnya bukan masalah manpower sih, tapi masalah otak, Bre. Iya. Mungkin cara perangnya tuh bukan yang langsung frontal, Bre. Karena kalau frontal gue bayangin sih kalah. Maybe bayangan gue ketika ada beberapa pasukan Inggris datang, sergap, dijatuhin batu-batu dari atas bisa jadi, ya kan? Itu strategi perang mereka gue nggak tahu gitu kan. Nah, dan itu sejarah benar ada di Battle of Loudon Hill kayak gitu. Nah, akhirnya karena si Robert the Bruce juga udah janji kan sama mereka 99 orang ini, akhirnya ya udah mereka pulang dari perang, ditahbiskanlah mereka menjadi salah satu keluarga bangsawan di Skotlandia itu. Dan mereka 9 orang ini mungkin udah ngerasa, gue mau kabur kemana lagi, gue kan lagi dicari paus gini kan.
dia minta disembunyiin lah di situ. Jadi pada saat itu mereka menang perang, mereka diakuin lah sebagai rakyat Scotland dan dikasih gelar bangsawan. Kayak gitu. Nah itu cikal bakal pendiri Freemason, turun temurun paham itu dibawa sampai ke anak cucu mereka. Nah anak cucu mereka inilah yang membawa paham-paham dari 9 Knights of Templar ini. Kayak gitu. Di tanah Skotlandia gitu bro. Gitu, jadi cikal bakal Freemason ini ya, 9 orang ini. Oke bre, ini cerita menarik nih men, menarik banget. Karena akhirnya gue paham gitu loh, cikal bakal Freemason ini dari Knights of Templar, yang awal dari tahun 37 dan itu lo gak dapat informasi sama sekali, loncat ke tahun 1000-an. Knights of Templar dibentuk oleh Paus dan Knights of Templar itu menjadi organisasi profit. Gue bisa bilang profit ya. Betul. Lo setuju? Memang iya. Mereka punya vessel yang gede, kapal dagang segala macem. Kayak yang gue bilang, mereka kan itu adalah cikal bakal multinational corporal gitu. Dan karena waktu itu belum ada keluarga bisnis yang melakukan networking bisnisnya tuh di seluruh Eropa. Seluruh Eropa ya, franchisee-nya belum ada ya. Jadi mereka yang pertama. Bisa dibilang pertama mereka. Oke, dari dagang. Terus akhirnya mereka membelot. dari Paus gara-gara mereka baca buku itu dari Solomon di tempel itu gitu kan. Sampai akhirnya mereka dieksekusi sisa 9 orang. 9 orang bisa menangin 600 lawan 3000. Bisa jadi, gua tahu. Which is 1 versus 5. Wah, itu luar biasa sih. Luar biasa. Gila. Ini buat kalian nih, ini ilmu baru nih. Ilmu baru. Gue yakin buat sobat-sobat kopi sih pasti ini ilmu baru nih. Karena kita biasanya ngopi cuma kritik pemerintah. Ngalor ngidul. Ini kita tahu nih, ini sejarah nih. Ini sejarah men. Ini sejarah. Jadi kita bukan ngomong tanpa sumber ya. Betul. Nanti sumber bre lokasi Nanti linknya ya. Link-linknya bisa kita kasih di description, tinggal lu cari sendiri. Kayak gitu. Siap. Bahwa bener nggak sih yang gue omongin ini kan kayak gitu. Oke. Guys, di podcast kali ini kita harus menyudahi obrolan kita. Karena masih panjang banget sebenarnya. Nah, tapi jangan khawatir. Selanjutnya apa? Tujuan Freemason. Nanti kita selanjutnya gue masih mau ngebahas nih terkait ini, tapi kan karena ini warkop Bung Gif udah mau tutup. Iya kan? Nih kita gak enak lah. Di bulan puasa dia juga mau istirahat lah men. Jadi kita sudahin bahasan kita. PSBB juga, Bro. Ya, PSBB juga. Jadi kita ketemu next time di podcast selanjutnya. Ya. Di situ kita akan ngebahas Freemason di era modern, bre. Gue pengen tahu. Nanti gue bahas juga di situ. Oke. Thank you guys sudah stay tune. Konspirasi kopi, membawa konspirasi ke dalam ranah warung kopi. Seruput dulu kopinya. Sampai.